Ya, oke semuanya, kita akan lanjutkan ke tutorial yang ketiga, yaitu bagaimana cara mengedit atau membuat video pembelajaran ala-ala ruang guru gitu ya. Walaupun tidak bisa sekeren itu, ya enggak, kita berusaha agar video kita bisa menarik bagi siswa. Nah, adapun software yang akan saya gunakan adalah Camtasia 2018. Ya, kita buka dulu softwarenya, aplikasinya ya. Klik kanan open atau boleh klik 2 kali ya. Ya, kita tunggu dulu. Ya, ini baru terbuka ya. Ya, kemudian klik new project ya. Project ya. Nah, oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita masukkan aset-aset yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Ya, langkah-langkah pembuatan aset sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ada di video sebelumnya. Klik tanda tambah ini. Kalau ini nggak muncul, klik dulu media ya. Klik media, tanda tambah. Oke. Kemudian klik import media. Nah, ini asetnya sudah saya buatkan, ada siapkan. Saya klik dulu semuanya, masukkan asetnya. Oke. Kemudian kita masukkan juga video yang sudah kita buat atau kita siapkan. Klik import media lagi. Videonya ya dulu. Oh, ini dia. Oke, ini. Ini kemarin saya buat video perekaman tanpa narasi, jadi mohon maaf ini jadi kurang begitu bagus ya. Yang penting bagaimana cara mengeditnya. Oke. Pertama ini video yang sudah kita buat, kita drag. Dulu. Sebelum video kita drag dulu backgroundnya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu mau menambahkan intronya dulu boleh. Ini kebetulan saya punya intro logo channel saya nih. Oke, saya tinggal klik kemudian drag bawa ke bawah. Nih, saya taruh di tab 1. Oke, sehingga nih sudah kita cek klik pada itu dia. Oke, selanjutnya kita drag background kita. Saya pakai yang ini, yang di luar kelas dulu. Di luar kelas, saya taruh di track 1 juga. Ini nggak benar taruh ya. Ya udah. Kita tunggu dulu. Oke, ini kita satukan biar bisa nyambung ya. Coba kita tes. Ya, langsung muncul backgroundnya. Ini saya besarkan biar pas. Oke, biar nggak ada yang hitam ya. Oke, kemudian ini saya tarik ya, saya panjangkan ya. Berikutnya kita masukkan video kita, taruh di atasnya, itu di track 2. Tujuannya nanti biar badan kita itu berada di depan ruang kelas ya, bukan di belakang ruang kelas ya. Kita tes dulu. Oh, ini dia. Oke. Nah, ini saya panjangkan dulu. Nah, ini kebetulan kemarin saya rekam sendiri, jadi saya tekan dulu baru saya bergerak ya. Nah, di sini sampai di sini. Nah, oke. Nah, sekarang saya hilangkan ini yang nggak ada body saya ini. Saya klik ini, kemudian nih klik splitnya nih, split. Nah, kita hapus yang ini, yang nggak ada body tadi ya, yang kosong tuh, delete. Oke, ini kita geser. Oke, itu jadinya. Coba kita tes. Jika terdapat dua buah titik yang berbeda, bagaimanakah cara menentukan jarak kedua titik tersebut? Tuh, saya kira ada yang ini video saya kemarin. Jika diketahui dua buah titik yang terpisah. Ya, di sini. Oh, titik yang terpisah ya, saya ulang itu. Oke, saya hapus dulu ini. Terus kita delete yang sebelumnya udah salah itu. Nah, oke. Nah, oke, sekarang kita
Ini kan ada bagian-bagian yang putih ini ya, yang putih, juga yang putih. Nah, kita crop dulu, biar nanti gampang menghilangkan green screen-nya. Cara crop, klik ini, tanda crop ini ya, klik, oke, kemudian tinggal tarik ini. Set, nah ini juga. Set, oke, ini juga. Set, nah itu. Biar ada ada nggak ini? Oke. Nah, terus kita tarik, sesuaikan posisinya ya. Misalnya di sana. Oke. Ini ada kemarin ada sedikit kesalahan nih. Ini ada yang gelombang hitam ini, nanti mungkin agak susah nih. Atau kita tes dulu. Kita hilangkan green screen-nya. Caranya, klik more, ya, kemudian klik visual effect. Nah, kemudian klik remove color. Remove color ya. Klik, kemudian drag, bawa ke video kita. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanan, nah ini propertiesnya ada warna hijau ini. Sebenarnya green screen nggak mesti warna hijau ya. Boleh aja warna lain, yang penting dia homogen. Jadi kalau misalnya warna biru, nah tinggal pilih warna birunya ya. Jadi kemudian saya pakai warna hijau, saya pilih hijau ini. Kemudian klik tanda panah ini. Oke. Kemudian ambil jarumnya ini, klik jarumnya. Oke. Kemudian sapukan ke green screen-nya. Bim salah bim abrakadabra. Iya, hilang dia. Ya, inilah apa namanya? Kelebihan dari Camtasia ya. Nah, ini ternyata masih ada sisa-sisanya nih. Nah, ini efek cahaya nih seperti yang saya bilang ini ya. Karena dia bergelombang juga kemarin, kurang rapi ya green screen-nya. Nah, caranya kita rapikan ini, tarik ini. Nah, kita atur di sini ya. Oh, ini sampai saya juga hilangnya. Oke, ini biasanya saya pakai 18 biasanya. 18, semoga dia nih. Oh iya, 20 ya. 20 udah bagus nih. Kemudian ini saya pakai 13 biasanya. Ini turunin aja karena itu ya. 9, ada 10 aja. 10, oke. Ini bisa sesuai dengan selera, oke. Atur aja ya. Sekarang saya pakai 50 untuk kontrasnya nih. Ini juga. Oh, oke, sesuai selera aja. Ya, segitu ya. Nah, kemudian langkah berikutnya sebelum kita crop lagi videonya, kita atur volume video dan kita hilangkan noise-nya. Caranya klik more lagi, kemudian audio effect ya, audio effect klik, oke. Nah, kita hapuskan noise-nya, klik noise, kemudian drag bawa ke video, tak gitu. Oke, nanti bisa ditulis di sini ya. Biasanya saya nggak apa-apa kan ya, normal ya. Kemudian klik volume leveling kalau merasa video kita suaranya kurang bagus atau kurang keras ya. Tarik juga, nah, bawa ke video. Nah, ini kalau mau naikkan volumenya, tinggal ini yang hijau ini kita angkat. Nah, segitu misalkan. Kita tes. Jika diketahui dua buah titik yang terpisah, Nah, udah ya. bagaimanakah cara mencari jarak kedua titik tersebut? Nah, udah lumayan. Coba kita tes, nyanyian ada yang ke pas saya nganggur gini. Coba kita tes. Jika diketahui dua buah titik yang terpisah, bagaimanakah cara mencari jarak kedua titik tersebut? Ya, udah ya. Oke, sampai ada tersebut, nanti akan saya ganti backgroundnya atau saya tambahkan intro ya. Ini saya crop. Harus saya split dulu, split. Oke. Nah, ini saya tambahkan intro atau pemisah ya. Ini bisa stopkan di sana sampai di sini. Nah, saya tambahkan intronya. Saya klik media, kemudian intro saya di sini. Oke. Oke, di sini bisa kita satukan. Nah, kemudian backgroundnya saya ganti. Klik media lagi. Tadi ini udah berapa nih? Ini 2173 ini yang dalam kelas ya, 2652. Tarik ke sini. Ya. Nah, ini boleh di setelah intro boleh ya. Ada juga dia ditumpuk sama intro ya. Oke, kita panjangkan. Maunya biar sampai selesai, tinggal tarik ya sampai selesai. Atau biar lebih gini, ini tarik ini, kecilin. Nah, oke. Ini mengecilin kelihatan. Ini durasinya sekitar 4 menitan ya. Tapi biasanya yang editnya yang lama, 4 menit bisa sampai 1 jaman editnya ya. Oke. Nah, ini ternyata intronya kekecilan ya. Oke, kita perbesar. Nah, ini kan masih tadi sebelum crop ya. Kita kembalikan ke panahnya ini. Oke, kita tinggal tarik, perbesar. Tarik perbesar ya.
ternyata ini kurang backgroundnya masih kecil ya, nggak penuh nih. Kita tarik aja, tarik. Oke, kemudian ini ternyata papannya kepotong. Nah, taruh ke orangnya. Ini papannya ini kita ke bawahkan lagi. Oke, sedikit ya biar pas. Nah, coba kita tes. Oke, sebelumnya kita lanjut. Nah, tadi sudah saya ada rencana ini nambahkan ada efek animasinya di sini ya. Coba kita tes dulu. Jika diketahui dua buah titik yang terpisah. Nah, ini maunya saya isikan ilustrasi titiknya ya. Makanya ini saya geser ke kiri ke kanan ya. Misalnya saya geser ke kanan. Ini saya tambahkan dulu nih. Saya perluas dulu. Ini saya mau geser ke kanan. Nah, caranya jangan ini langsung digeser, nanti dari awal dia bergeser. Nah, caranya klik more, kemudian klik animation. Nah, dan klik animation, klik custom, klik drag ke video kita. Posisinya di mana mau ditaruh ya? Di sini misalkan. Jadi ini awal ya, awal, ini akhir. Nah, akhirnya ini mau saya geser orangnya ini ke kanan. Oke, tak di sini misalkan. Nah, di sini sehingga di sini saya tambahkan animasi titiknya. Nah, coba kita tes. Ya. Oke. Taruh udah mau pas dengan suara saya nih. Dua buah titik yang terpisah. Oke. Oh ya, tadi ini saya salah nih. Ini agak sensitif. Nah, ini double dia kan. Nah, ini coba saya ulangi saya saja. Oke. Ini ada custom. Oke. Taruh di sana. Oke, sampai di sini saya geser. Nah, itu ya. Jika diketahui dua buah titik yang Oke. Nah, di sini kemudian di sini saya tambahkan titiknya ya berbeda, tapi saya isi alas berupa papan. Klik media, papan hijau. Saya taruh di sini. Oke. Nah, nutupin muka ya. Oke, taruh di sini. Terlalu gede bisa dikecilin. Oke, seolah papan itu ada di lantai ya. Nah, ini saya geser lagi papannya ke kiri. Ya, gesernya bisa pakai tombol panah aja. Nah, kemudian di sini saya buat ilustrasi titik ya. Nah, titiknya bisa asetnya bisa dibuat di PowerPoint seperti dengan ilustrasi yang kemarin, atau kalau titik kan simpel aja nih. Kita buat di sini aja boleh. Klik annotation ya. Kemudian klik ini. Nah, yang ada lingkarannya. Nah, ini shape ya. Bisa buat bintang, kotak, segitiga ya. Ini saya pakai ini oval ya. Di oval ini kita edit biar dia berupa titik. Nah, kita kecilin. Nah, masih bisa dikecilin nggak ini? Nggak bisa ya. Oke, ini mungkin ya. Geser. Oke, udah maksimal ya kecilnya nih. Oh, bentuknya masih bentuknya belum begitu bagus ya. Oke, kemudian mau diganti warnanya bisa misalkan warna merah biar kontras. Boleh itu ya. Ini titiknya. Taruh di mana tinggal geser ya. Pakai tombol panah aja. Kemudian kita copy, Ctrl C, Ctrl V. Ini satu. Taruh di sana, di sini misalkan. Ya, saya taruh di sini. Oke. Nah, kemudian kalau mau isi animasi munculnya papan tadi ya, ini tadi kan ini dia. Oh, ini papannya kan sama nama orang ya, nutupin nih. Kita geser ini. Nah, papan itu muncul setelah saya selesai bergerak ya ke kanan. Ini saya geser di sini. Oke. Ini saya geser. Oke. Saya mau tambahkan animasi. Nah, caranya klik transition. Biasanya kalau ini tinggal pilih aja nih. Dari kiri kanan, pilih ini, slide drag. Ini taruh ya kursi ini, nanti kelihatan dia seperti apa bentuk animasinya ya. Misalkan kalau pakai flip, nah itu dia. Stretch ini, nah, itu dia. Misalkan saya pakai yang slide drag aja deh.
slide right. Oke. Jadi gini dia. Stress, nah dia baru muncul titiknya. Oke. Kita tes ya. Jika diketahui dua buah titik yang terpisah, bagaimanakah cara mencari jarak kedua titik tersebut? Oke. Ini biar samaan hilangnya ya. Nah, titiknya ini masih terlalu panjang. Ini hilangnya nih. Oke. 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 Nah, ini saya bengong lagi nih. Karena kemarin apa namanya? Buatnya ini tanpa naskah ya. Kita lihat sampai di mana bengongnya saya. Ya, Oke, sobat belajar ini. Udah mulai ya. Oke, sebelum saya ngomong. Klik. Kemudian split. Nah, split, hapus yang bengongnya ini. Klik. Oke. Geser lagi. Oke. Ya, hai sobat belajar, ketemu lagi bersama Pak Sutama. Nah, ini Pak Sutama kita. Saya mau perkenalkan diri nih. Jadi mau saya isi identitas. Nah, caranya ini dari awal saya nggak di tengah-tengah, saya di sini aja deh. Di sini. Nah, kemudian saya identitas saya taruh di sini ya, di sebelah kanan ya. Nah, mau identitas pilih ini, library. Nah, kemudian lower text ya. Oke. Klik 2 kali ya. Oke, udah kebuka dia. Kemudian yang sering saya gunakan ini nih, sliding box. Nah, kita taruh ke sini. Dragnya tuh bisa ke layar ini, bisa juga di sini ya. Sama aja deh. Nah, kelihatan seperti ini. Nah, dia. Oke, ini terlalu ke sana. Close taruh. Kita Ctrl Z. Nah, oke. Ini saya mau pindahkan ya. Oke. Di sini ya perkenalan diri saya. Nah, sekarang tinggal kita ganti nih. Ini attachment yang gede ini. Ini dia ya. Ini kita ganti. Ini isi dengan nama kita. Misalkan saya isi nama saya Ketut Sutama. Nanti kalau formal isi gelarnya, kalau enggak usah ya. Karena ini mau saya gunakan formal, saya isi. Oke. Kemudian ini kamtasi yang di bawah. Nah, ini biasanya saya isi dengan asal sekolah saya. Oke. Kemudian ini yang attachment ini, nah, bisa sesi apa ya, judul atau judul aja. Nah, jarak 2 titik. Nah, itu dia. Nah, kalau mau ubah ubah jenis tulisan, warna juga, tinggal klik ini ya, klik A nih. Nah, tanda panah ini misalkan ini Ketut Sutama kurang tebal menurut saya ya, klik ini. Kemudian kalau mau ubah jenis tulisan, klik di sini. Cuma mohon sabar ya, ini agak lama nih. Nih, regular saya pakai bold. Oke, saya biar aja deh. Kemudian ini SMAN 1 Manggis. Nah, ini saya kembalikan dulu. Klik ini ya, kembalikan. Oke, SMAN 1 Manggis, klik ini lagi. Kurang tebal. Nah, kita klik ini, pakai bold. Udah ya. Mau pakai warna lain nih, tinggal pilih warnanya. Misalkan warna biru, misalkan ya, biru. Klik oke. Kembalikan. Kemudian yang ini jarak 2 titik. Nah, saya pakai warna biru juga. Oke. Kemudian ini kurang tebal ya, saya tebalkan bold. Oke. Nah, kalau mau ubah ubah warna kotanya ini di bawah dia ya. Saya tarikan dulu atas dulu. Oke, ini dia. Misalkan yang di bawah mau diganti warna apa, tinggal klik ini aja, pilih warnanya sesuai dengan selera ya. Nah, itu dia. Ya. Oke, biar cepat saya biarkan aja ya. Ini merupakan materi matematika wajib. Saya juga tambahkan judulnya itu biar lebih gede ya. Saya tambahkan, biasanya saya pakai ini ya.
Taruh saya pilih ya. Ya, bebas ya. Biasanya saya pakai Asus ya, Asus misalkan. Taruh di sini. Oke. Saya geser. Oke. Nama dulu muncul lah baru nih. Oke. Geser, saya kan. Oke. Nah, ini your name here. Nah, ini yang gede ya. Ini saya isi apa namanya? Jarak 2 buah titik. Nah, jarak 2 titik. Kemudian ini saya ganti juga. Ya, matematika wajib kelas 12 SMA SMK. Oke. Jangan begitu ya. Nah, ada dia. Sehingga kalau mau dites seperti ini. Kali ini kita akan bahas jarak antara dua buah titik, di mana materi ini merupakan materi matematika wajib untuk kelas 12, SMA, MA, SMK. Oke. Ini kayaknya double jadi judulnya ya. Di sini juga ada nih. Nah, saya klik lagi dari box ini deh. Nah, saya ganti nih jarak 2 titik ini. Misalkan kita isi apa ya? Belajar bersama, misalkan ya. Oke, misalkan ya. Oke, sehingga dia seperti Kali ini kita akan bahas jarak antara dua buah titik, di mana materi ini merupakan materi matematika wajib untuk kelas 12, SMA, MA, SMK. Nah, ya, sekarang kita lanjutkan. Tes dulu nih. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Oke, sampai di sini saya mau pindah posisi lagi ya. Saya pindah posisi ke kanan. Ganti penjelasan di sebelah kiri. Saya tambahkan animasi custom. Penjelasan berikut ini. Nah, sampai di sini saya pindah. Oke, di sini kita tes. Perhatikan penjelasan berikut ini. Oke. Ini saya masih bengong di sini. Ya, pernahkah suatu Oke, pernahkah? Oke, di sini ya. Berarti saya hapus di sini tuh. Nah, saya hapus dulu ini deh. Berikut ini. Oke, sampai di sini. Kita pisahkan dulu. Split. Kemudian kita hilangkan bengongnya ini. Oke. Sini ya. Klik lagi, split lagi. Kemudian kita delete. Nah, kalau dia udah terpisah seperti ini, kita nggak usah tambahkan animasi ya. Langsung jadi, nah, udah pisah, pindah ke sini aja. Ya, dia seperti ini jadinya. berikut ini? Ya, pernahkah sobat belajar? Nah, yang ini, papanya mau saya gedein ya. Nah, ini juga saya split, biar sama nih. Oke, sampai di sini ya, saya split ini. Backgroundnya saya split. Nah, kemudian saya gedekan. Atau biar lebih bagus, saya tambahkan animasi deh. Control reset dulu ya. Saya tambahkan animasi custom. Nah, sampai di sini papanya saya gedein ya. Biar penjelasan kita lebih luas ya tempatnya. Saya gedein. Gede, tarik lagi. Oke, segitu ya. Coba aja. Penjelasan berikut ini. Ya, pernahkah sobat belajar lihat? Ini saya langsung pindah ya. Nah, kalau mau isi animasi boleh juga custom sama caranya ya. Oke.
Penjelasan berikut ini. Ya, pernahkah sobat belajar? Nah, itu jadi ya. Karena ini udah terpisah deh, jadi susah ya kita bisa animasi. Saya tidak aja deh. Penjelasan berikut ini. Ya, pernahkah sobat belajar lihat tanda seperti ini di jalan raya? Oke, ini saya isi tanda marka jalan atau patok jalan ya. Ini saya taruh di sini. Oke. Nah, misalkan. Lihat tanda seperti ini di jalan raya? Ini mau isi animasi boleh juga. Klik transition. Kemudian biar ada apa animasi. Ya ini ripple ya, kayak air ya. Kayak air. Nah, kita geser. Oke. Jadi ini dia. Belajar lihat tanda seperti ini di jalan raya? Bisa perpanjang dulu. Terus apa lagi nih? Apakah itu menyatakan jarak dua buah daerah? Oke. Saya kasih pertanyaan, adaptation. Oke. Kemudian ini ya. Ini awan ya, taruh di sini awannya. Geser ke sana. Oke. Ini mau diperlebar boleh. Oke, itu ya. Dan di sini. Apakah ini merupakan jarak dua daerah? Tanya. Oke, kita usulkan ya. Kalau mau ganti awannya, nah cara di sini nih. Klik yang ini ya. Ini ganti warna awan, jadi warna apa? Warna putih misalkan. Putih, taruh di sini. Oke, itu dia. Kemudian jenis hurufnya kita ganti warna hurufnya. Ganti hurufnya misalkan warna biru. Nah, itu dia. Taruh ini masih awan ya. Awannya putih aja deh, putih. Oke. Oh, hurufnya di sini ya, di simbol A ini. Nah, misalkan hurufnya warna biru. Taruh di sini. Kita perbesar. Taruh ini kayaknya masih macet ya. Sedikit macet, sabar dulu karena ini udah yang lumayan berat ya. Oke, saya ulangi warna biru. Oke, taruh di sini, taruh. Sudah ya, udah benar ya. Di sini posisinya. Kita pilih bold. Oh, ini boldnya. Oke, karena udah pindah di sini. Oke, ini saya pindahkan. Taruh ini, jenis hurufnya nggak mau berubah nih. Kembali dia ke putih ya. Ini ada sedikit gangguan nih. Loading. Oh, ini baru mau dia. Kayaknya tadi masih loading nih. Udah bold. Oke. Kita perbesar ini. Kemudian awannya ini bisa kita kecilin. Klik ini. Oke. Nah, ini bisa kita pilih lagi ya untuk awannya kayak gitu. Kayak gitu ya. Ini kita aja deh. Yang tadi udah bagus ini ya. Tinggal ini di mana? Jenis tulisannya di bold aja. Nah, itu dia. Bisa juga isi animasi ya. Nah, dia transisi ripple ya biar kayak air. Biar terlalu lama ya. Oke, coba kita tes. Belajar lihat tanda seperti ini di jalan raya? Apakah itu menyatakan jarak dua buah daerah? Kecepatannya. Oke. Taruh di sana. Dan ini biar nggak kecilin lagi ya. Oke, ini masih nih. Masih saya jelaskan.
itu bukan merupakan jarak, tapi ternyata itu bukan jarak. Nah, ini kita ganti. Kita isi tulisan ya, annotation. Kemudian ini ya kayak tadi. Oke. Ini tulisan biasa kalau nggak ada tempatnya ini, kliknya hurufnya ini. Ya taruh di bawah misalkan. Nah, inilah panjang lintasan. Merupakan panjang lintasan atau jarak tempuh ya. Jadi jarak dua titik dan jarak tempuh itu beda ya. Nah, kalau di fisika itu jarak seperti itu, S itu jarak tempuhnya, jarak tempuh. Misalnya ini saya isi transisi juga dari kiri ke kanan ya, slide right. Oke, start di sini. Oh ya, tadi ini hilangnya ini saya isi ripple juga, hilangnya dari sini ya. Jadi pada saat dia hilang juga ada di animasinya ya. Ini slide right juga hilangnya. jarak dua buah daerah. Ternyata itu bukan merupakan jarak, tapi hanya lintasan atau jarak yang ditempuh, bukan jarak dua buah objek. Nah, itulah sebabnya. Oke, itulah sebabnya. Kemarin ketika kalian mengikuti PPDB jalur zonasi, ya, saya isi zonasi. Nah, ini klik media ya. Media zonasi itu. Ini cara menghitung jarak misalnya. Saya taruh di sini. Nah, ini. Nah, dia. Perbesar, oke. Munculnya isi ini transition boleh apa ya? Mungkin menit ini flip aja bagus ya. Oke, flip. Jarak yang digunakan bukan jarak yang melalui jalan raya, tapi ditarik sebuah garis lurus antara rumah kalian dengan. Oke, ini masih saya jelaskan nih. Ini juga agak lambat munculnya, tarik aja. Itu dia. Tes. Nah, itulah sebabnya kemarin ketika kalian mengikuti PPDB jalur zonasi, jarak yang digunakan bukan jarak yang melalui jalan raya, tapi ditarik sebuah garis lurus antara rumah kalian dengan sekolah. Dengan demikian, jarak itu adalah. Oke, saya isi penjelasan jarak itu adalah. Oke. Annotation huruf lagi ya. Tinggal tarik ke sini. Oke, mau isi kotak boleh. Nah, ini. Waternya segede kotak ya nih. Perlebar. Oke. Dan ganti tulisnya, klik 2 kali ya. Apa ini? Jarak merupakan panjang atau perlu. Biar nyambung dengan apa yang saya bilang. Lintasan tersebut. Kau cerdas ya. Dengan demikian, oke, nyata ini saya typo juga di sini. Oke, dengan demikian. lah lintasan tersebut. Jarak itu adalah. Di sini typo. Jarak itu adalah ini typo. Klik, split. Kemudian sampai di mana? Jarak itu adalah lintasan tersebut. Typo lagi saya, maaf. Dengan demikian. Oke, dengan demikian di sini. Oke. Klik lagi, split lagi. Oke, push. Kita cek. Oke. Dengan demikian, jarak dua buah. Oke, nah ini baru dia. Jarak 2 titik ya. Adalah lintasan atau panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Sorry, maunya saya perpanjang ya, perpanjang. Oke. Jarak merupakan klik 2 kali ya. Oke. Lintasan atau panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan kedua titik tersebut. Ini saya bilang dari jarak 2 titik ya. Jarak 2
Ini misal saya rata kiri ya. Oke. Ini dia. Kemudian kalau ganti jenis tulisannya ini ya. Di sini misalkan tulisannya warna biru, boleh. Nih, oke. Kemudian kurang tebal, boleh. Nih, klik bold. Kemudian kalau mau tulisan kayak tulisan tangan, nih klik fontnya ini kita ganti. Cuma kalau milih fontnya agak lama ya, dia muncul. Agak lama, sabar menunggu ya. Misalkan warna ini, Arfan misalkan. Oke, sabar menunggu ya. Berubah nih fontnya kayak tadi nih ya, lama. Kemudian kalau mengubah mengubah ini misalkan kasih warna warna agak cerah, misalkan kuning, bisa ya. Nih, klik kuning dia. Tulisannya kok nggak mau berubah nih, jenis tulisannya ya. Misalkan saya pilih yang script yang bagus tuh. Tulis tangan script, mana dia? Ada nggak di sini nih? Script M default. Wah, ini dia ya. Mau digedein boleh. Ini kan 64. Kita pakai 72. Oke, itu dia. Nah, kemudian saya isi animasi ini tulisan berjalan ya, tulisan dari kanan. Tuh, ini kurang gede deh. Oke. Saya gedein lagi tulisannya. Geser aja nih ya. Geser ke sini. Oke. Isi animasi transition dari kiri ke kanan pakai slide drag. Oke, taruh di tengah, nanti awal dan akhirnya dia ada nih. Kalau taruh depan aja dia depan aja, kalau belakang ya belakangnya aja ya, bagian akhirnya aja. Nah, ini dia jadinya. Dengan demikian jarak dua body ada double dengan demikian. Nah, di sini ada nggak jarak dengan demikian? Dengan demikian, oke, ini kita hilangkan dengan demikian ya. Klik, oke, kita hilangkan. Sambung ya. Batas. Dengan demikian, jarak dua buah titik. Baru muncul ya. Nyambung dia. Dengan demikian, jarak dua buah titik adalah lintasan atau panjang ruas garis terpendek. Ini kita perkecilkan lagi dikit. Nah, deh. Kalau tulisannya merasa kurang jelas bisa diganti ya sedang selera. Misalkan ini ternyata tulisannya malah ini ya. Kita pakai yang sentri kutip aja. Oke. Itu ya. Biar lebih jelas tulisannya ya. Oke. Menghubungkan kedua titik tersebut. Sebagai contoh, jika diketahui kubus ABCD kubus ya. Saya tambahkan kubus media. Kubus ini. Ini kubus ini udah saya buat kemarin ya. Nah, itu dia. Oke, ini saya isi transisi ya. Transisinya nah, stretch ya. Oke. Ini mau saya jelaskan panjang lebar nih, saya perlebar lagi, agak lama dia munculnya ini. Oke, mesinnya ya. Sebagai contoh, jika diketahui kubus ABCD FGH dengan panjang rusuk 5 cm, maka jarak antara titik A dan titik B adalah panjang ruas garis AB, yaitu 5 cm juga. Oke. Ini saya isi nih tulisan kata dia. Ya, kubus ABCD EFGH dengan rusuk 5 cm. Tuh. Saya isi rata kiri. Ini gambarnya saya geser ke sini ya. Kalau masuk kurang gede tinggal tarik aja. Oke, kemudian kurang ke sini ya.
dua titik tersebut. Sebagai contoh, jika diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Ini sesi animasi juga, transisi sama ada ya, slide right. Oke, dari sana ya. Oke, panjangnya lagi. Sehingga dia seperti ini. Jika diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 5 cm, maka jarak antara titik A dan titik B adalah Nih, sekarang isi lagi ini desain ya tadi ya. Pertama, ini jarak di titik A dan C adalah panjang ruas garis AC sama dengan 5 cm. Oke, misalkan ya. Oke, terlalu gede bisa dikecilin ya. Seperti misalkan ya. Atau ini saya ganti warna nih biar beda ya. Ini saya ganti warna merah. Mau nggak dia? Ya. Ini juga saya kecilin deh biar nggak banyak ngabisin tempat ya. Nah, segitu misalkan. Dan ini saya kecilin. Terlalu gede ya. Kita geser sama satu baris nih. Masih bisa dipegang terus sebelum sini besar gitu ya. Ya, biar ada satu baris ya. Tinggal bawa naik. Sorry, ini bawa naik. Oke. Ini biar rapi, saya enter di sini. Ini saya isi spasi ya, biar sejajar dia. Oke. Ini saya panjang juga. panjang ruas garis AB, yaitu 5 cm juga. Dulu. Tadi ini saya salah typo nih, AB, sorry. B. Ruas garis AB. B. Oke. Terus Kemudian, jarak titik antara B dan C. Ini tinggal copy aja nih. Ini Ctrl C, Ctrl V. Oke, taruh di bawahnya. Nah, ganti di sini yang nomor 2 misalkan. 2. Jarak titik B dan C. Nah, B dan C. Sama dengan penyaruan garis BC. Oke. Adalah sama dengan panjang ruas garis BC, 5 cm juga. Nah, terus bagaimanakah panjang jarak atau Tipu juga nih saya. Duh, banyak tipunya nih karena nggak pakai narasi ya. Nah, ini saya isi animasi transisi dari kiri kanan ya, slide right. Ya sama. Oke. jarak atau Nah, terus berapakah jarak antara titik A dan titik C? Sini baru saya ngomong nah terus ya. Split lagi. Kita potongin yang hilang tadi. Panjang jarak atau 5 cm juga. Nah, terus Nah, di sini. Potong lagi. Delete. Nah, dia. Cuma nanti ada gerakan yang kayak patah ya. juga. Berapakah jarak antara titik A dan titik C? Dia kan tidak melalui Nah, terus ini hilang nih, sedih. Nah, terus ini biarin ya. Nah, terus di sini. Oke. Udah split. Nah, terusnya kita biarkan.
Nah, terus bagaimanakah? Berapakah jarak antara titik A dan titik Ini susahnya, bagaimanakah? Nah, terus bagaimanakah? Terus apa sih dah? Nggak nyambung dia jadinya. Nah, itu. Berapakah jarak antara titik A dan titik C? Dia kan tidak melalui rusuk ya. Nah, caranya kita tinggal tarik garis saja dari A ke C. Nah, ini ternyata ini kita hilangin dulu. Hilangin dulu. Oke. Ah, kubusnya masih, kubusnya masih. Yang itu yang 1 dan 2 tadi. Kubusnya masih, kita hilangin dulu. Ah, ini 1 dan 2. Coba kita tes. Meter juga. Berapakah jarak antara titik A dan titik C? Oke, kita samakan. Oke, tadi isi awan. Coba di sini. Nah, ini. Nah, isi di sini. Berapakah jarak titik A dan titik C? Silakan ya. Bold aja. Nggak mau ya. Kita harus klik ya, klik baru bold. Oke, sebenarnya aja ya, sudah. Awalnya saya turun ke bawah ya. Oke. Oke. Kemudian sesi transisi. Dia kan tidak melalui rusuk ya. Nah, caranya kita tinggal tarik garis saja dari A ke C. Nah, tarik garis saja. Bisa isi garis ya. Oke, garis-garisnya ini AC. Oke. Sorry. Ctrl Z aja ya, biar kembali. Garisnya saya pindahkan garisnya. Kembali. Sorry. Garis-garis. Nih. Oke. Nah, nih. Oke, itu ya. Udah pas ini. Pas nih. Oke, misalkan ya. Ini sesi ini masih garisnya ini ya. Lain, oke. Ini masih dari kiri kanan. Sini dia. Set gitu ya. Oke. Kita gunakan teorema Pythagoras pada segitiga sisi-siku ABC. A ke C. Kemudian kita gunakan teorema Pythagoras pada segitiga sisi-siku. Nah, ini bisa kita buat segitiga sisi-siku. Oh, nggak ada sisi-siku ya. Terpaksa kita buat pakai garis aja deh. Garis ABC. Warnanya saya ganti ya. Jadi warna biru misalkan. Oke. Kita copy, Ctrl file. Kemudian ini satu. Sorry, Ctrl Z aja. Ini kita tarik ke atas. Ini loh ke atas kamu. Ini ya, pilih select ya, kita geser. Kemudian kita putar. Oke. Kemudian Ctrl paste lagi sekali. Ke atas ya. Ctrl C dulu, Ctrl C, Ctrl V. Jadi ya, kita pilih, kita geser dulu. Kita geser. Nah, jadi kemudian saya lupa buat segitiga sisi ya di aset ya. Oke, tuh. Nah, ini tinggal isi hurufnya A, B, C.
A saja. Ctrl C, Ctrl V. B, Ctrl V lagi sekali. C. Nah, kalau kita udah buat aset di PowerPoint, bisa lebih cepat ya. Nah, ini saya lupa membuat aset. Sorry. C, oke. Nah, sekarang kita mau isi tulisannya. ABC, yaitu siku-siku di B. Ini Sehingga udah hilang buruan nih. Kubusnya saya panjang dulu sampai selesai ya. Ini udah. Juga ABC-nya panjang dulu ya, nanti kita hapus sekalian. di B. Sehingga AC Juga saya biarkan dulu. Biar tas ya. Ini satu dulu nih masih hilangnya nih. Ini saya perpanjang biar nggak hilang ya. Karena kita masih berbentuk penjelasan. akar dari AB kuadrat tambah Hilang BC lagi kuadrat. tas. Sorry. Oke. Terus kalau mau kita geser ini ke atas, bisa di blok ini. Nah, kita blok dulu semua ya. Ini ABC-nya saya geser ke atas ya. Kalau di bawahnya mau kita isi penjelasan ya. Ini juga garisnya. Klik. Satu, shift, shift. Kita geser ke atas. Oke, itu ya. Nah, sekarang di sini baru kita isi penjelasan ya. Nah, cuma kemarin lupa saya buat aset ya. Aset untuk ini. Coba kita rasanya buat di PowerPoint deh. PowerPoint. Nah, kita buat aset untuk mencari panjang AC ya. Karena di sini kita nggak bisa ngetik equation di Camtasia ya. Oke, ini. Oh ya. Sabar dulu ya. Tinggal delete ini. Lagi delete juga. Insert biasa ya. Insert. Simbol. Equation. Oke, ini AC sama dengan akar berarti AB kuadrat ya. Diisi kuadrat dulu deh. Si kurung dulu boleh, kurung. Nah, kuadrat dulu baru kurung ya, kuadrat dulu. Oke, dalam ini si kurung. Ini adalah AB kuadrat tambah sama kayak dia kuadrat dulu, kemudian isi kurung di sini, kurung AC BC C kuadrat. Nah, langsung aja nih saya biar sampai selesai ya. Sama dengan akar lima kuadrat 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ya. Oke, sama dengan akar 25 tambah 25 sama dengan
akar 50 sama dengan akar 25 ya, kali titik aja ya, titik akar 2 oke, sama dengan 5 akar 2. Nah, ini kalau kepanjangan kita bisa potong ya sampai di sini misalkan. Nah, kita potong. Oke, ntar tak. Oke, si jarin ya. Oke, ini tinggal klik kanan kayak kemarin ya, klik kanan save as picture sehingga dia bisa transparan ya. Misalkan saya isi di download ya, biar cepat aja. Ini AC misalkan ya. Sip. Nah, sekarang kita ambil AC-nya ini, media plus import download AC. Oke. Nah, ini kita taruh. Ya, perbesar, tarik. Oke, ini misalkan ya. Sama dengan akar 5 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini sudah mau nih. Di sini aja. Nah, mosi animasi boleh transisi, slide right. Siku-siku A, B, C, yaitu siku-siku di B. Sehingga AC adalah akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Sama dengan akar 5 kuadrat tambah 5 kuadrat, sama dengan akar 50. Ini kita sederhanakan menjadi akar 25 kali akar 2, jadinya 5 akar 2 cm. Selanjutnya, berapakah jarak? Nah, sekarang nyata jarak titik A. Oke, ini kita potong nih sampai di sini ya. Ini segitiganya kita hapus. Oke. Sama ya. Oke. Ada titik A dan titik G. Ini baru kita hilangkan garis yang ini ya. Ini. Oke, ada. Sekarang baru kita isi pertanyaan lagi, jarak titik A titik G, AG. Nah, ini kita bisa copy paste yang tadi ya. Terus saya kecilin dulu ya. Ini. Ini klik kanan, copy. Kemudian klik kanan, paste. Oke, ini dia. Taruh sini. Selanjutnya, berapakah jarak antara titik A dan titik G? Oke, titik A dan G. Oke. Nah, ini kita gunakan teorem Pythagoras juga, yaitu pada segitiga siku-siku ACG. Kita buat segitiga juga. Nah, ini kita copy semua nih, kecuali tulisannya ya. Klik ini satu, sip. Terus ke bawah lagi. Nah, klik kanan, copy. Kemudian klik kanan, paste. Nah, ini dia. Kita tarik ke bawah deh. Sini masih ada tempat di bawah ya. Nah, sekarang tinggal ganti nih hurufnya. Ini A, ini C ya. Ini adalah C. Ini adalah G. G, itu ya. Sorry. Masih di sana. Ini C. Ini G. Oke, itu ya.
kemudian kita buat aset lagi ACG, berarti kita nyari AG. Nah, sama caranya ini AG, kita ganti aja nih AG akar AC tambah CG ya, AC tambah CG, ini CG, ini kita ganti dengan 5 akar 2 ya, equation kurung, oke, ini 5 akar 2, 5 isi akarnya akar 2 ya, banyak kuadratnya, jadi sini akar 50 jadi akar 75 ini 3, oke 3, ini 5 akar 3, oke, dan di kanan, oke, kemudian save as picture. Oh ya, kalau mau ganti warna tulisan ya tinggal ini aja, misalnya kita ganti warna biru. Nah, itu dia. Tadi kayaknya hitam agak gini, agak kurang jelas ya. Coba saya ganti warna merah deh. Terus ini kayaknya nih kejauhan ya. Nih, sini aja saya enter ya. Enter dulu. Merah dulu. Oke. Oke. Ini saya kembalikan ke atas. Oke, itu ya. Kemudian kita bold aja deh. Tadi saya bawa bold ya, biar gede tulisannya. Klik kanan, save as picture. Download. Di download biar gampang nyari ya. Download. Oke. Sip. Sekarang tambah media, tambah import. Oke. Tinggal masukkan sekarang. Transisi, saya isi bagian depannya aja, setelah drag depannya aja. Oke. Itu dia. Control Export bisa digeser lagi. Jadinya akar dari 5 akar 2 kuadrat tambah 5 kuadrat, jadinya akar 25, akar 50 tambah 25. Jadinya akar 75 ya. Sama dengan akar 25 kali akar 3. Jadinya 5 akar 3 cm. Oke. Nah, kalau kita perhatikan, AC itu merupakan diagonal. Oke, sisanya sama caranya ya. Nanti kalau saya ini agak panjang ya. Coba saya isi tulisan terakhir aja deh. Ini pada kubus dengan rusuk A, maka diagonal sisi. Oh iya, ini harus pakai equation juga ya. Akar 2. Coba di sini aja deh. Insert, save, text. Ini aja. Pada kubus dengan rusuk A, maka diagonal sisi A akar 2. Insert simbol equation A akar 2 oke, dan diagonal ruang, copy aja nih ya, copy paste akar 3. Oke, saya ganti bold. Oke, kemudian saya klik kanan, save as picture, di download. Oke, ini misalnya diagonal, sip, tinggal tarik media plus import diagonal. Oke,
Ini saya hapus ya. Diagonal, tinggal tarik ke sini. Oke, kurang besar, tinggal dibesarkan aja. Taruh di bawah boleh, biar lebih panjang ya. Oke, sisi transisi lagi, stretch ada. Oke. sisi. Kemudian AG merupakan diagonal ruang. Jadi kalau rusuknya 5, diagonal sisinya adalah 5 akar 2, diagonal ruangnya adalah 5 akar 3. Nah, ini seperti unik ya. Secara umum, kalau kubus panjang rusuknya adalah A, panjang diagonal sisinya adalah A akar 2, dan diagonal ruangnya adalah A akar 3. Ingat, diagonal sisi adalah diagonal yang ada di sisi. Typo lagi saya ini. Perlu diingat bahwa sorry. Oke, ingatnya ini. Oke, klik. Ingat, diagonal sisi adalah diagonal yang ada di sisi. Perlu diingat bahwa klik, split lagi. Klik, hapus. Oke, udah enggak pas ini. Oke, perlu diingat bahwa satukan. Maka panjang diagonal sisinya adalah A akar 2 dan diagonal ruangnya adalah A akar 3. Perlu diingat bahwa diagonal sisi adalah diagonal yang ada pada sisi kubus. Kemudian diagonal ruang adalah diagonal yang ada di dalam ruang kubus. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik, nanti kita akan bahas pada video berikutnya berkaitan dengan jarak antara dua buah titik. Demikianlah konsep jarak dua buah titik. Hapus ya. Sini aja. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik, nanti kita akan bahas pada video berikutnya berkaitan dengan jarak antara dua buah titik. Demikianlah konsep jarak dua buah titik. Demikianlah jarak. Demikianlah tadi saya ulang. Nanti kita akan bahas pada video berikutnya berkaitan dengan perlu diingat bahwa diagonal sisi adalah diagonal yang ada pada sisi kubus. Kemudian diagonal ruang adalah diagonal yang ada di dalam ruang kubus. Nah, kita split lagi ya sebelum ke ranah. Oke. Split. Kita bisa dulu, oke. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik, nanti kita akan bahas pada video berikutnya berkaitan dengan jarak antara dua titik. Demikianlah konsep jarak dua buah titik. Apa ya? Typo nih. Oke, tutup. Oke, demikianlah. Oke, jadi cara ambil video seperti itu. Kalau lupa ya ulang lagi, nggak apa-apa. Di sini kita edit, kita hapus yang salah ya. Jangan dimatikan gininya rekamannya, biarin aja. Kita tes. Demikianlah jarak. Kita masih typo. Demikianlah edit di sini. Oke, typo lagi masih. Oke, hapus. Oke, atau di sini saya geser bawa ke tengah ya. Ini saya hilangin dulu dah. Reset. Ini saya bawa ke ini, saya hilangin sampai di sini ya. Sorry. Reset dulu. Klik dulu ya, klik. Geser. Nah, ini saya bawa ke tengah sebagai closingnya ya. Oke, atau mau diisi animasi boleh. Animation custom. Ada pergerakan dia. Misalkan ya. Terus sebelum ini, deh. Artinya di sini kan dia masih di sini ya. Control Z dulu, set. Oke. Baru saya klik animation custom. Nah, di ujungnya baru kita geser. Ya. Oke.
Nah, gini dia. Demikianlah konsep jarak dua buah titik. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan bahas pada video berikutnya berkaitan dengan jarak dua buah Masih titik. tipu juga, sorry. Duh. Demikianlah. Delete lagi deh. Split. Hapus lagi. Oke. Tak. Kemudian ini udah nggak tipu lagi ya, sehingga bisa kita ekspor sekarang. Ya. Demikianlah konsep jarak antara dua buah titik. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik, kita akan bahas pada video berikutnya berkaitan dengan pembahasan soal jarak dua buah titik. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Oke. Sebelum saya bergerak mematikan video, oke, saya crop ini lagi ya. Crop. Terus. Nah, oke, saya janji ini kita geser ke tengah nih. Ini saya perpanjang dulu. Saya kasih custom. Nah, di sini saya geser ke tengah. Oke. Kemudian ini saya custom lagi. Custom. Backgroundnya saya kembalikan mengecil ya. Oke. Kita kan sudah selesai menjelaskan ya, sorry. Selesai menjelaskan. Jadi backgroundnya saya kembalikan. Sorry. Nah, itu ya. Oke. Jadi kurang begini ya pastinya. Demikianlah konsep jarak antara dua buah titik. Nah, untuk lebih meningkatkan pemahaman adik-adik, kita akan bahas pada video berikutnya berkaitan dengan pembahasan soal jarak dua buah titik. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ya. Nah, sekarang ini lebih nih background kelasnya ya. Tinggal geser aja. Geser kembali samakan ya. Oke, sama. Oke, setelah itu kita bisa isi intro penutup. Intro penutupnya media. Nah, jadi intro ini. Oke, tutup. Oke, closing, selesai. Oh, masih kecil ya. Tinggal kita geserkan kembali. Tas. Oke, pas. Oke, selesai ya. Oke, demikian cara membuatnya. Oke, sekarang tinggal save nih. Tadi belum saya save ya. Save as dulu. Kemudian ini saya isi apa nih? Jarak 2 titik. Oke, kita simpan projectnya ya. Sip. Nah, kemudian kalau mau ekspor ini oke aja. Kalau mau ekspor ya tinggal nih klik share. Ya, saya biasa pakai nih local file. Nanti ada bentuk HTML-nya ya. Oke, tinggal next. Jadi ini saya pilih yang dimensi yang full HD ya. Yang klik ya MP4, klik. Nanti ada HTML5-nya. Nih, kelihatan ya size-nya. Ini bentuk full HD, nanti HTML-nya bentuk ini. Apa nih? HD kayak lebih kecil dari HD malah ya. Kemudian next. Tinggal rendering. Finish ya. Nanti proses rendering ini lumayan makan waktu ya, tergantung dari ukuran PD-nya. Oke, demikian Bapak Ibu penjelasan cara mengedit video. Ada ruang guru ya, walaupun tidak bisa sekeren itu, yang jelas kita udah berusaha sehingga nanti murid-murid kita lebih tertarik lah belajar video yang kita buat. Nah, ini saya skip dulu ya. Oke. Ya, ini udah selesai ya. Nah, ini langsung muncul bentuk HTML5-nya, bisa di sini. Iya. Ternyata 3 menit ya hasilnya. Renderingnya sampai hampir 10 menit ya. Ini hasilnya ya. Jika diketahui dua buah titik yang terpisah, bagaimanakah cara mencari jarak kedua titik tersebut? Oke, demikian Bapak Ibu.
Oh ya, kalau mau lihat file aslinya, MP4-nya, Ya, bisa hasil dilihat belajar di foldernya ya. Oke, ini saja. Folder biasanya dia di My Document. Klik dokumen, kemudian Camtasia, kemudian cari judul ini, jarak 2 titik, langsung dia folder ya. Folder ini berHTML di mana nih MP4-nya? Ya, sekitar 93 MB. Nah, ini dia hasil MP4-nya. Udah full HD ya tadi ya settingannya. Jadi lumayan lama ya untuk ngedit video, padahal cuma 3 menit. Kita kita akan 1 bahas jam jarak lebih ya antara editnya. dua buah titik. Di mana materi ini merupakan Oke, demikian Bapak materi Ibu. matematika wajib Nanti untuk kelas 12. ingat like dan subscribe ya channel ini. Nanti akan saya buat tutorial-tutorial berikutnya. Oke, demikian, terima kasih. Salam.